Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ana Andi Aisyah. Di sini Ana akan menjelaskan tentang eh, tentang kitab Thaharah. Yang pertama, pembagian air. Eh, Pertama ada air mutlak, yakni air yang suci lagi mensucikan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, kullu ma waqa'a ismu ma fahuwa tahirun tahurun. Setiap sesuatu yang masih disebut air, maka dia suci lagi mensucikan. Adapun pembagian air, yang pertama ada air salju, air hujan, air embun, air sungai, air mata air zam-zam, serta air laut dan sungai. Dari seperti air salju, air sungai tadi, itu dapat digunakan untuk bersuci, baik itu untuk mandi wajib maupun untuk berwudu. Yang kedua, air musta'mal, yakni air yang telah digunakan atau dipakai seperti air mandi atau air bekas wudu. Kemudian sebagian ulama ada yang berpendapat yang pertama bahwa air musta'mal ini air musta'mal ini sama dengan air mutlak, berarti boleh digunakan untuk bersuci atau untuk wudu, seperti wudu dan mandi. Dan yang kedua, air musta'mal dalam mengangkat hadas, dia suci tetapi tidak mensucikan. Ini menurut kebanyakan ulama. Dan yang ketiga, air musta'mal boleh digunakan untuk bersuci dengan cara mengumpulkan dua kulah. Dua kulah ini sebanyak 216 atau 217 liter air. Yang ketiga, air yang bercampur zat suci. Contohnya seperti air mawar, air kunyit, air tepung, dan air bidara. Dari contoh yang Anda sebutkan tadi, itu boleh digunakan untuk bersuci atau airnya suci lagi mensucikan. Yang keempat, air yang bercampur dengan najis. Jika najis dalam air mengubah warna dan rasa air tersebut, maka pendapat kebanyakan ulama, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan. Yang kedua, air tetap dalam status mutlak atau suci. Jika unsur warna, bau, rasa tidak mengubah air tersebut, maka boleh air tersebut digunakan untuk bersuci, tetapi air tersebut dalam dua kulah. Yang terakhir, sisa minuman. Air sisa minuman manusia tetap suci, baik yang meminumnya orang non-muslim, kafir, serta musyrik. Karena secara makna mereka memang najis karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi secara jasmani mereka tetaplah manusia. Kemudian air sisa minuman hewan yang halal dagingnya dimakan. Kemudian air sisa minuman kucing. Kemudian air sisa minuman daging dan babi tidak boleh digunakan untuk bersuci atau mensucikan. Kemudian najis. Najis ialah kotoran yang wajib dibersihkan dan disucikan oleh umat muslim jika kotoran itu mengenai badannya, pakaian, serta benda-benda. Yang pertama ada bangkai. Bangkai ini ialah binatang yang mati dengan tanpa penyembelihan, sebagaimana yang telah disyariatkan Islam. Sabda Nabi, apa saja anggota hewan ternak yang dipotong, sedangkan hewan tersebut masih hidup, maka ia termasuk bangkai. Kemudian dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Yang pertama bangkai belalang dan bangkai ikan. Itu halal untuk dimakan. Yang kedua darah, yaitu hati dan limpah. Kemudian bangkai yang halal karena darahnya tidak mengalir, seperti semut, lalat, nyamuk, dan lain-lain. Juga tulang binatang, bulu, kulit, kuku, serta tanduk itu juga halal untuk dimakan. Yang kedua ada darah. Semua jenis darah hukumnya najis, baik darah yang mengalir pada hewan yang disembelih atau darah haid. Namun darah yang sedikit masih bisa dimaafkan. Kemudian ada wadi, yakni air berwarna putih kental yang mengiringi air kencing. Kemudian ada daging babi, muntah kucing, serta kotoran. Dan ada juga yang namanya madhi, yakni keputihan.
Cairan kental berwarna kuning berlendir yang keluar ketika seseorang menghayalkan sesuatu yang erotis atau syahwat. Penyebabnya bisa karena kecapean, makanan, dan lain-lain. Kemudian ada juga namanya sperma atau air mani. Ini hanya ada pada laki-laki. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama ada mengatakan najis. Nah, yang kedua tidak najis atau suci. Ini menurut jumhur ulama. Nah, dari Aisyah, aku sering membersihkan bekas sperma di pakaian Rasulullah. Kalau kering tinggal dikerok-kerok, sedangkan kalau basah dicuci. Sekian video presentasi dari Ana. Ana ucapkan terima kasih kepada Ustazah Misnan Dewi yang telah memberikan waktu serta ilmunya kepada kami semua. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.